Loh, mas kau diajar ya mah pak? Ala kayenaka syududu maaf kau dina. Baru Dajjal Makoli yang turun. Sududu kata dia. Loh, ala kayenaka syududu. Katanya Abah Gufron ini penjaga gawang neraka. Iya, demi Allah, Rasulullah, wallahi. Menghadapi Dajjal kecilnya aja pun kita udah pontang-panting. Baru Dajjal Makoli yang turun. Jagalah semut apa? Kalau tidak ada makoli pasti tidak ada makola. Sududu kata dia. Ala kayenaka syududu. Kalau ada orang yang ngaku ketemu malaikat Jibril, malah nyuruh malaikat Jibril turun. Nggak heran ketemu orang seperti itu, yang namanya Dajjal. Yang saya heran, kok ada yang ngikut. Makanya tadi malam saya jam 2 saya berdialog dengan seluruh malaikat. Kata malaikat Jibril, jangan takut kamu. Teruskan berjuang. Apa perlu panggil lagi malaikat trompet? Wani-wani nyebut sesat ke saya. Sudah kapan tiragatnya? Sudah kapan cinta kepada negaranya? Cinta kepada rakyatnya? Saya topati jiwa raga. Keluarga saya seorang pahlawan, topati jiwa raga untuk Pancasila Indonesia. Betul atau tidak? Tak bongkar sama saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak kajian yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Bagaimana seorang istri berdagang tanpa suami? Hukum perempuan bekerja. Ada seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar, saudara perempuan Sayyidatuna Aisyah, lain emak. Aisyah punya saudara namanya Asma, tapi lain emak. Asma ini menikah dengan Zubair ibnul Awwam, punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Zubair bin Awwam. Anak laki-laki pertama yang lahir di Madinah di Tahnik itu dikunyahkan. Asma ini keluar rumah memikul makanan onta, lalu Nabi menolongnya mengangkatkan. Seandainya Nabi melarang, hai Asma, jangan kau cari makan onta, itu dalil tak boleh perempuan bekerja. Tapi Nabi diam dan menolongnya. Itu makna menurut ulama dari hadis ini menunjukkan perempuan boleh bekerja. Karena ada sebagian ulama mengatakan perempuan tak boleh bekerja sama sekali, tak boleh jadi ASN, tak boleh jadi wanita karir, dia mesti di rumah. Dalilnya ayat Quran, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Pendapat yang kuat, perempuan boleh bekerja beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Syarat yang pertama, izin suami. Bang, aku ini kan selesai S1, izin aku bekerja, karena kau kan fakir miskin. Jadi aku ini jadi aku izinkan aku bekerja. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata suaminya, ya aku izinkan kau kerja, jangan bersolek-solek jahiliyah. Wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, jangan pakaian sempit. 3, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai pakai gelang kerincing-kerincing, maksudnya mencari perhatian orang. Biasa saja, normal-normal, wajar-wajar saja. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin, jangan berjalan keluar kota ke Jakarta, ke Bandung dengan laki-laki yang tak mahram. Kalau bisa dijaga ini,
saudari-saudari saya yang sekarang ASN, PNS, BUMN, perusahaan, kalian tetap bekerja membantu suami, tapi tetap jaga. Berangkat dari rumah jam 7 sampai di tempat kerja jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam kalian di luar rumah. Pulang ke rumah maghrib jam 6, jam 7, jam 8 masak begini begono dengan suami sendiri cuma 2 jam. Jam 8, 9, 10. Dengan laki orang 8 jam. Dengan laki sendiri 2 jam. Lama-lama payah membedakan mana laki orang, mana laki awak. Satu ruangan dengan laki orang, berawal dari curhat, berawal dari tukar-tukaran WhatsApp, berakhir dengan tukar cairan. Ustaz, ini menjijikkanlah omongannya. Mendengarnya aja kalian jijik, apalagi kalau terjadi pada bini kalian. Jadi kalau kalian mampu, jangan kasih bini bekerja. Tak pernah sekalipun istri saya menghidangkan teh manis ke tamu. Kenapa? Karena saya tak mau biji mata tamu itu menengok bini saya. Saya membawa teh. Masa kalian suruh bini kalian bawa? Di WA-nya pula kan, cantik bini kau ya. Masa tak ada cemburu kalian? La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Kenapa kau bekerja pedagang? Karena suami saya cuek. Suami cuek. Suami punya 5 kewajiban. Kalian yang laki-laki punya kewajiban kepada bini 5. Kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. 5 nih kalian mampu berbini. Makanya bunyi hadisnya, man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah artinya al-qudrah, mampu. Datanglah dosen saya dulu di UIN, namanya Ustadz Munziri Ali almarhum, Allahumma coba sebutkan hadis tentang mampu menikah. Man istata'a minkumul ba'ah. Apa arti ba'ah? Mampu Pak Ustaz? Bukan. Apa artinya Ustaz Munziri? Kalau kamu sudah tidak ba'ah-ba'ah lagi, boleh menikah. Ba'ah membeli bareng, ba'ah sudah meninggal, rumahnya di masjid depan, belakang Masjid Syakir. Dosen saya tamat di sini. Jadi kalian insya Allah setelah kuliah diberikan Allah bukakan pintu rezeki, menikah jadi suami yang baik-baik. Ibu-ibu yang ada anak gadis bingung cari menantu, nil yang muda-muda aja. Jika semua sudah tertulis di takdir, lalu kenapa hari ini masih berdoa? Ya Allah, jadikanlah hari ini baik untukku. Kan udah tertulis di Lauhul Mahfuz Pak Ustaz. Ya, kenapa Ustaz masih berdoa? Pertama, karena aku tak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Kecuali aku dimi'rajkan Allah, naik ke atas bisa aku tengok lembarannya. Oh, hari ini udah baik. Kenapa berdoa minta baik? Karena kita tak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Itu pertama. Yang kedua, karena Allah menyuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Yang ketiga, karena Nabi menyuruh berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yang keempat, karena doa adalah ibadah, bahkan otaknya ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Itulah mengapa terus berdoa. Ini banyak orang sudah tak mau berdoa. Kau tak berdoa? Alah Pak Ustaz, doa yang lama aja belum makbul. Saya sampai hari ini masih tetap berdoa. Sependek-pendek doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Kalau memang kau tuliskan di Lauhil Mahfuz takdirku hari ini baik, tetapkan kebaikan itu untuk. Kalau memang kau takdirkan di Lauhil Mahfuz hari ini tak baik, robah dia menjadi baik. Kalau kau takdirkan hari ini aku melanggar anak ayam, jauhkan anak ayam itu dari aku. Kalau kau takdirkan hari ini aku mendapatkan ayam, tetapkan ayam itu untuk aku. Kalau dia memang jodohku, tetapkan dia jadi jodoh. Kalau dia bukan jodohku, matikan jodohnya. So apa ini? Air pula doa gue. Dipaksanya pula Allah dulu. Iya anak muda sekarang. Kalau ada kawan yang dulu kau antar waktu pendaftaran, waktu ospek, waktu SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi, apa enggak sedih kali hati kita Pak Ustaz? Kita yang antar, yang lain pula yang menemani wisuda Pak Ustaz. Dunia tak sebesar daun kelor. Berarti Allah ingin memberikan engkau yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih cerdas, yang lebih kaya. Husnuzon kepada Allah. Pantang pisang berbuah 2 kali, hayati. Kata Zainuddin. Inilah anak-anak muda ini lemah kan. Bagaimana cara agar hati kita selalu bersih dan tidak merasa sakit hati terus? Antum berbuat baik sama orang, air susu dibalas air tua. Lalu kemudian antum benci kepada orang. Orang itu berbuat, bisakah dia melangkahkan kakinya kalau bukan karena ada kudrat iradat dari Allah? Tak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa ada makhluk itu? Makhluk itu diciptakan Allah untuk menguji iman. Pandanglah dia dengan pandangan hakikat bahwa makhluk ini sengaja dikirim Allah untuk menguji iman. Tapi jangan antum bilangkan di depan dia. Dia bilang, kau inilah yang dikirim Allah untuk menguji iman. Pandangan hakikat, hakikat hak kebenaran bahwa orang ini hanya bagian dari ujian Allah. Diuji Allah kita dengan duit, lulus. Diuji dengan tahajud bangun malam, lulus. Diuji dengan datang pengajian susah-susah jauh-jauh dari kota sana ke Rimbo Panjang nih, lulus. Berapa kali lewat Simpang sampai pula ke Bangkinang, lulus. Kenapa tak lulus? Hanya karena menghadapi ujian satu makhluk kecil upil. Pandanglah dia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikirim Allah untuk menguji. Karena kalau kita lihat dianya, marah kita sama dia. Dia ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menguji. Sulit bagi Allah, tak ada yang sulit. Oh, itu kenapa terjadi pada saya Pak Ustaz? Nabi pun mengalami itu. Tabat siada Abi Lahab. Bukan orang lain, saudara ayah sendiri. Bukan cuma Abu Lahab pula, bininya juga. Wa mara'atuhu ammalatal hatab. Nabi aja gitu berlaku, terjadi. Apalagi kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapalah saya ini Pak Ustaz? Tak membaca sejarah kan? Banyak-banyak baca tabatnya ada Abi Lahab. Bagaimana cara wudhu menggunakan satu tangan? Karena saya baru amputasi. Kalau ada yang bisa diminta tolong untuk mewudhukan sesama laki-laki atau saudari adik perempuan, maka dia mewudhukan, diwudhukan. Kalau untuk muka bisa tangan, tapi kalau untuk tangan sendiri yang luka sebelah kiri kan tak bisa. Kalau airnya mengalir di sungai bisa isolul ma ila a'dha'il wudu, mengalirkan air pada anggota wudu, mengalir air itu, muka, tangan, mengalir air. Atau air di gunung, di Sumatera Barat kan banyak air dari bambu gunung, bisa.
tanpa harus digosok. Yang tadlik harus digosok begini itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i asal mengalir air. Yang paling mudah untuk ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mesti berurutan. Kalau mazhab Syafi'i berurutan. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kalau Hanafi tidak. Antum masuk ke kolam renang, sah. Walaupun kaki dulu. Mazhab Hanafi paling mudah. Saya Pak Ustaz tangan ini luka, lalu masuk saya ke kolam, niat naik saya lagi ke atas, sahkah wudhu saya? Sah menurut mazhab Hanafi. Sholat saya, sahkah sholatnya? Sah. Tapi saya campur mazhab? Tidak campur mazhab. Yang campur mazhab itu satu ibadah bercampur mazhab, itu tidak betul. Wudhunya Hanafi, sholatnya Syafi'i, tidak campur mazhab. Jadi caranya pakai wudhu Hanafi untuk menghidupkan shower itu, sah. Tapi kalau ada yang bisa mewudhukan, untuk muka sendiri, pas untuk tangan dulu. Jelas? Bisa terjadi pada siapa? Pada saya, pada kita. Masya Allah, sangat luar biasa kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Tentunya masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita dengarkan bersama dari guru kita. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Hadis berbunyi, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakaimu sebab dia hanya sebentar berkumpul denganmu, sebentar lagi akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap hadis ini? Kalau hadis itu ada dalam kitab Kutubus Sittah, paling tinggi cara mengingat Kutubus Sittah mudah, 2 Sahih, 4 Sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 Sunan, Sunan Abi Dawud, yang paling tua Abi, yang paling kecil Ibni. Abi bapak, Ibni anak. Abi Daud, Ibni Majah. Abi Daud, Ibni Majah. Yang tengah ini Nasai, Tirmidzi. Tirmidzi, Nasai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Abu Daud, Ibni Majah. Nasai, Tirmidzi. Kitab yang paling tinggi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak dipakai Syiah. Syiah lain tak. Di dalam 6 ini ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kalau hadis ini, andai hadis ini dhaif, boleh dipakai? Boleh, karena dia babnya targhib wa tarhib, motivasi. Motivasi apa dalam hadis ini? Motivasi kepada istri, jaga suami. Kalau tidak nanti dia ambil bidadari. Biar dia ambil itu, Pak Ustaz tak peduli aku. Itu kalau ada perempuan ngomong begitu di mulutnya aja, di hatinya takut juga nih, walaupun lakinya itu tua, ompong, peot. Kalau tak percaya kalian tanya sama ibu-ibu. Jadi hadis ini adalah hadis motivasi supaya istri menyayangi suami. Nanti kalau laki-laki ini masuk ke dalam surga, kalau dia punya bidadari, macam mana saya Pak Ustaz? Kaulah bidadari. Orang-orang macam Habibie, Burhan B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, bagi dia bidadari yang terindah itu Ainun. Kalau tak percaya, tontonlah Ainun Habibie. Ainun. Setiap hari dia berziarah ke makam Ainun, sampai psikolog menyuruh dia menulis. Orang tercerdas di Indonesia, sekolah di Jerman,
disertasinya tentang keretakan pada pesawat. Akhirnya ditulis. Karena pikiran ini terus, maka psikolog menyarankan tulis aja, ditulisnya lah perjalanan hidup dia dengan baik. Bagi orang-orang yang cintanya seperti B.J. Habibie, itu kalau dia masuk ke dalam surga, pas malaikat bertanya, apa yang kau mau wahai Habibie? Apa kata dia? Ain. Jadi ibu, posisikanlah diri ibu sebagai ainun. Ibulah bidadari. Antum nanti kalau udah beristri, antum bilang sama istri antum, kaulah bidadari yang dikirim Allah ke Pekanbaru. Tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari, tapi diturunkannya di restoran. Hadis ini menyangkut dua alam antara bidadari di surga dan orang yang ada di dunia. Bagaimana pendapat Ustaz? Apa masalahnya? Apakah makhluk langit tidak bisa berbicara dengan makhluk bumi? Bisa. Mana buktinya? Nabi sedang duduk-duduk. Waktu Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang orang syadidus sawadi, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak ada atharus safar, tak ada tanda-tanda dia musafir. Orang kalau rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada tanda-tanda musafir, berarti orang kampung kita kenal, tapi tak ada orang Makkah Madinah yang kenal sama dia. Dia bertanya, dirapatkannya lututnya dengan lutut Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Selesai itu Nabi tanya ke Umar, Umar, ya tahu kau siapa tadi yang datang? Kata Umar, Jibril ataku yu'allimukum dinah. Yang datang tadi itu Jibril. Apa pelajaran dari sini? Makhluk langit bisa berbicara kepada makhluk kalau sampai pada frekuensi itu. Tapi dalam hadis ini juga teguran, orang selevel Umar pun tak tahu bahwa itu Jibril. Bisa pula sekarang di video itu banyak kali ada yang nyuruh Jibril turun, ada yang bisa nyuruh Jibril. Orang selevel Umar bin Khattab tak tahu bahwa itu Jibril. Ini bisa pula menyuruh Jibril, memaksa Jibril. Saya kalau udah menengok video itu, memang umur segini lagi lucu-lucu. Mereka tidak kenal siapa malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad bisa melihat Jibril dalam bentuk utuhnya, bukan di sini, tapi waktu di Sidratul. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Kenapa bentuk utuh itu cuma bisa dilihat di sana? Karena tak muat dunia. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, mathna, 2 sayap, wa thulatha, 3 sayap, wa ruba', 4 sayap. Dalam hadis sittu mi'ati jinah, 600 sayap. Dikepakkannya satu sayapnya di ujung bumi di sini, satu sayap di sini. Tak muat dunianya. Maka ketika di angkasa barulah nampak Nabi dalam bentuk yang asli. Itu pula mau disuruh-suruh. Nasib baik Allah masih sayang. Malaikat Jibril udah sentilkanlah budak kecil. Tak beradab kepada malaikat. Kita menyebut Jibril alaihi salam, Yusuf enak. Banyak video itu ada yang turun. Jibril turun. Andai jumpalah Ustaz sama orang begini berdua, apalah yang Ustaz lakukan? Antum boleh juga buat video, tanya anak-anak belajar, kau jumpa, ambil foto. Kalau kau jumpa sama ini, apa yang kau lakukan? Boleh coba, kita mau tengok apa respon orang Riau. Mudah-mudahan anak cucu kita semua terjaga dalam istiqomah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau ridhai ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal hasadi, dari penyakit hasad dan dengki, wal azamati wal kibriyai, dari penyakit angkuh dan sombong. Wahtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, wal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, menjadi mujahid fi sabilillah dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga tausiah yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah menyimak tausiah ini sampai selesai. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.